Halo teman-teman investor, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Ya, jumpa lagi di edukasi video kali ini. Judulnya minus boleh, ya, rugi jangan. Wah, maksudnya gimana ini? Ya, ini judul sumbangan dari nyonya saya. Katanya dia bilang mayoritas investor umum itu harus mengerti perspektif ini. Karena ini penting sekali. Ini berbeda antara spekulasi dan investasi dalam jangka panjang. Saya pikir benar juga ya. Nah, ini kebetulan kita IHSG kan dalam musim yang lagi turun. Kalau dibandingkan dari harga tertinggi ya lagi turun, tetapi mungkin rasanya perlu mengajak teman-teman semuanya untuk mengingat perspektif ini ya. Baik, disclaimer dulu berlaku. Investasi selalu punya risiko. Anda bisa untung, bisa rugi, bisa kehilangan seluruh modal. Nah, itu penting diingat ya. Anda untungnya bagaimana? Bisa floating profit, bisa profit realisasi sungguhan, modal Anda bisa bertambah, bisa rugi juga kalau Anda realisasi rugi, atau bisa juga kehilangan seluruh modal. Nah, saham itu keterwakilan di sebuah perusahaan itu aja yang penting. Bukan lotre, Anda bisa mengontrol risiko dan bertanggung jawab atasnya. Nah, selalu riset sebelum mengeksekusi perdagangan saham. Baik, saya lanjutkan. Keadaan sore hari ini, hari Jumat 29 Januari, ini data jam 5 tadi ya. IHSG ditutup 5862,352, sudah turun per hari ini 1,96%. Tetapi teman-teman kalau dibandingkan ya ini datanya dari average dan lain-lain, sumber dari IDX, highest kita, nah dari highest coba kita bayangkan highest selama ini per hari ini aja ya. Kita rekap dari year to date saja. Berarti dibandingkan dengan kinerja akhir tahun 2020. Ternyata turunnya cuma 1,95%. Tetapi begitu dahsyat berita-berita di media massa ya. Ya memang ya begitulah kejadiannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini saya juga sekedar cerita sedikit, juga evaluasi, juga buat gambaran buat teman-teman semuanya. Ini kinerja portofolio real yang saya kelola. Ini portofolio bola salju, sebuah portofolio dengan dana real yang dimulai pada 2021 ini hasil dari kelolaan 2020 yang lalu minus 2,76, lebih parah daripada IHSG per bulan ini ya. Ini portofolio berkala, tabungan dengan strategi pasif. Kalau bola salju aktif karena kita aplikasikan paradigma value investing dan grow saham perusahaan-perusahaan bagus di berkala 1,2. Ini pasif, hanya perusahaan-perusahaan yang bagus saja. Hanya 4 perusahaan secara berkala, bahkan sampai sekarang tidak ada transaksi. Hanya hold saja, buy and hold. Nah, ini portofolio keluarga, sebuah portofolio investasi lain yang saya kelola kira-kira per bulan ini min 5,44. Semoga benar angkanya, karena tadi pas saya cek sistemnya lagi di halt untuk konsolidasi. Tadi saya dapat angkanya, semoga benar. Tapi apapun, ini hanya untuk menunjukkan sebagai gambaran saya minus loh. Nggak apa-apa, minus boleh, tapi nggak rugi. Ya, kenapa nanti nggak rugi? Kita akan pelajari ya. Baik, teman-teman. Ini adalah sejarah kinerja IHSG sejak 98, 20 tahunan ya. Anda coba perhatikan. Dalam setiap saat IHSG akan selalu ada kejadian naik dan turun. Naik pesat, turun pesat, pasti ada. Bahkan pada periode yang ini, 2008, selama 1 tahun, IHSG turun min 50% lebih. Parah sekali pada tahun itu. Jadi tahun 2020 yang kemarin, meskipun ada crash semacam itu, tapi akhir tahun, no worries, masih keren kok. Oke? Nah, sekarang kenapa? Pertanyaannya, minus boleh. Kenapa? Karena begini,
Ketika Anda mempunyai posisi investasi, mau minus berapapun, kalau Anda tidak realisasikan, ya tidak ada masalah, boleh-boleh aja, Anda nggak akan rugi. Ya, itulah kenapa rugi jangan. Ya, maka minus mau berapapun, mau minus 10%, mau minus 40%, seperti saya dulu mengalaminya pada Maret 2020, ada videonya, bisa Anda ikuti playlist saat crash ya. Tidak ada masalah, minus boleh, tetapi yang penting tidak realisasi. Nah, ini pertanyaan umum lagi mungkin. Wah, kalau nggak dijual, sudah minus 10, sudah minus 40. Katakanlah minus 10 aja. Apa nggak takut nanti kalau minusnya lebih parah? Sayang loh, uangnya sudah, yang mungkin tadinya untung ya, uangnya sudah untung. Jadi rugi dong, nggak ada apa-apanya dong. Ya, kalau pandangannya hanya short-sighted, rabun pendek, rabun dekat, nggak kayak gitu. Maaf ya, yang pakai kacamata yang rabun dekat. Short-sighted, kita hanya fokus jangka pendek saja dalam 1 tahun. Seperti tadi saya bilang, di IHSG saja juga sudah bisa minus 80%. Kayak gitu. Kalau pandangan Anda pendek terus, kalau Anda hanya fokus ke harga terus, ya Anda akan pusing sendiri. Anda takut turun, Anda minus. Belum tentu Anda uang yang sudah dikeluarkan tadi, yang jadi rugi itu tadi, kemudian Anda invest, kemudian bisa memperoleh ke harga semula. Belum tentu. Ya kalau kayak gitu. Kalaupun toh saham itu tidak dijual, biarpun minus, dan kemudian ternyata perusahaannya masih oke, kan jadi nggak minus lagi. Itu yang terjadi, yang saya lakukan ketika investasi di Maret yang lalu, ya, kemudian melakukan sedikit adjustment, kemudian ya kita mengikuti aja pertumbuhan yang ada di bursa, pertumbuhan perusahaan-perusahaan itu. Jadi minus, no problem, nggak ada masalah mau berapapun. Rugi jangan. Lagi-lagi, pasti ada yang bertanya pesimis, lalu menyebut sebuah saham X yang ternyata bangkrut, yang ternyata nggak bisa bayar utang. Kalau kayak gitu bagaimana? Ya itu nggak relevan. Lagi-lagi, kita dalam berinvestasi adalah berbicara tentang kita menyusun sebuah keranjang portofolio. Dari keranjang itu kita berharap dana kita tumbuh seiring bertumbuhnya perusahaan-perusahaan dalam keranjang portofolio kita. Kalau mereka tumbuh, kita ikut tumbuh. Kalau mereka bagi dividen, kita bagi dividen. Ada 2 cara kan kita bisa untung di saham. Dari capital gain, dari dividen. Kalau itu semua terjadi, kita kan jadi nggak rugi, persis seperti yang terlihat di IHSG ini. Ya, kalau Anda invest di perusahaan yang bagus, ya, di perusahaan yang bagus, dan konsisten, Anda relatif nggak akan pernah rugi, ya. Kalau nggak Anda realisasikan ketika lagi turun berapapun. Fluktuasi itu adalah sebuah perjalanan yang normal, ya, yang normal. Kalau orang nggak jual, maka dia nggak akan rugi. Nah, kalau orang fokusnya hanya di fluktuasinya saja, ya nggak akan ketemu. Jadi lalu fokusnya apa, Pak? Fokusnya adalah di perusahaan yang baik. Anda mau perusahaan jelek, kinerja dalam jangka pendek bagus, saya nggak akan tertarik. Ngapain kita pusing-pusing dengan perusahaan yang buruk? Kita fokus saja ke perusahaan yang kita usahakan dalam satu keranjang itu menurut kita semuanya baik. Ya, mungkin kita salah dikit, salah 2, salah 3 dalam jangka panjang. Salahnya apa? Ya salah bisa return-nya lama tercapai. Bisa salah. Industrinya mungkin terganggu dalam 1-2 tahun. No problem kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kayak gitu. Oke. Gampangnya kita kasih sebuah contoh aja. Ini adalah saham sebuah perusahaan, ya. Saya nggak akan sebut namanya, karena itu nggak relevan. Ini kita ungkap kinerja perusahaan ini dari 2010 dan 2019. Jadi, kebetulan saya pernah punya sejarah yang bagus dengan perusahaan ini. Apakah ini bias?
Bisa dibilang begitu. Tetapi ini hanya mengikuti strategi saya berinvestasi di saham yang murah, lalu mengambil untung di harga yang cukup layak. Ya, dengan price to earning ratio 3,72 bisa dianggap murah kan? Mungkin orang lain bisa dianggap itu saham murahan mungkin karena memang apa ya namanya terlalu kecil, terlalu apa dianggap udahlah nggak relevan gitu dan seterusnya whatever, pasti ada banyak alasan seperti itu ya. Bayangkan PE ratio 3,72 ya dianggap apakah ada orang yang takut itu value trap atau apa, atau memang saham murahan kayak gitu. Tetapi saya hanya fokus di perusahaannya ya. Perusahaannya ini meskipun membosankan, punya market share yang cukup, punya tumbuh di industri atau sektor yang saya kira stabil bahkan dalam 10 tahun hingga 20 tahun mendatang kayak gitu. Ini bisa dibuktikan dari yield dividen perusahaan ini yang sangat lumayan. Dari 2010 hingga 2020 yang lalu masih lumayan. Kalau dihitung-hitung, 2010 harga saham saat itu dibagi dividen 8,75%. Menarik kan? Pada tahun 2019 7,15%. Di tahun yang lalu kalau nggak salah atau di tahun ini ya katakanlah sekitar 7,55%. Sekitar itu 7,5. Kalau kita pakai teori sederhana saja 7,5 dengan formula 72 ya. 72 dibagi 75. Jika kita hold saja perusahaan ini yang kecil ini 10 tahun, modal kita itu bisa dibayarkan bisa digantikan dari dividen saja selama 10 tahun. Lunas investasi kita. Apapun kinerja sahamnya lunas. Bisa dibayangkan seperti itu. Masuk akal kan? Nah, belum kita ngomong kalau ada capital gain. Nah, itu masalah lain. Nah, ini andai saja, andai perusahaan ini di sekarang EPS-nya ya, bukan sekarang maaf, 2010 itu EPS-nya 500. 2009 EPS-nya 1100. Ya, ada pertumbuhan kan? Memang perusahaan ini masih ada pertumbuhan biarpun nggak fast grower gitu loh, nggak tumbuh besar. Tapi bukan perusahaan yang mengecewakan, ada pertumbuhan terus-menerus. Itu dibuktikan dari yield dividennya yang juga meningkat ya. Nah, kalau kita asumsikan estimasi saja, jadi ini jangan dicari-cari ya, sahamnya apa? Pak Arief sebut misalkan 500 dicari-cari di bursa pada tahun 2010 dan 2011. Enggak, ini harganya udah saya ubah, berbeda situasinya. Oke. Kita bayangkan pada tahun 2010 harganya 1.860, ya setara dengan PE ratio di atas itu. Dan 2019 4.147. Oke. Harga sahamnya tumbuh sekitar berapa ya? 120-an% lah ya, kira-kira seperti itu. Menarik kan? Dari harga sahamnya saja sudah tumbuh. Belum dividennya, udah 2 kali lipat. Jadi kalau di total 100 ditambah 100, 220-an. Not bad kan? Untuk sebuah perusahaan kecil. Dividennya juga ikut tumbuh, teman-teman. Dan jangan dicari lagi, ini hanya contoh ya. Dividennya pun ini estimasi dari perandaian itu. Nah, ini adalah sebuah contoh bahwa memiliki saham perusahaan dalam jangka panjang itu layak. Dan tahu nggak, dari 2010 hingga 2019 ini, saham ini berfluktuasi yang sangat banyak. Saya pernah untung besar di saham perusahaan ini. Anda nggak usah sebut komentar apapun, nggak penting. Nama sahamnya nggak penting. Yang penting adalah pembelajaran bahwa konsep itu bisa bekerja, gitu loh. Kalau Anda hanya fokus, sahamnya apa Pak? Sahamnya apa Pak? Sahamnya apa? Anda nggak akan dapat belajar. Nah, Anda dapat konsep ini, Anda sesuaikan dengan profil usaha apa, sektor apa, riset Anda apa, nanti Anda akan mendapatkan ilmu dari sana. Kalau usahanya tumbuh sekecil apapun, saham tingkat menengah, saham tingkat besar, kalau ada pertumbuhan, ya sahamnya juga kira-kira itu bisa tumbuh, dividennya juga bisa tumbuh karena usahanya juga tumbuh gitu.
Masuk akal ya? Nah, ini contoh sebuah perusahaan kecil. Saya nggak akan sebut grafiknya, kinerjanya bagaimana, biar Anda sadari sendiri. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh perusahaan besar. Nah, ini adalah grafik kinerja saham perusahaan ini dari Yahoo Finance yang saya tutupin itu ya. Kita memantau kinerja dari 23 September 2018 ya. Ini posisi awal 9405. Posisi akhir 4 November 2018. Harganya 8.065. Kita abaikan apapun aksi korporasi yang ada ya. Dalam kurang dari 2 bulan ya, saham sebuah perusahaan besar ini turun 14% selama Oktober itu. Dari September hingga Oktober turun 14%. Nah, kalau Anda berbicara, nah biasanya kita sebagai manusia atau umumnya orang-orang hanya melihat, iya Pak, kalau kayak gini ya saya berani belilah, kan nanti naik ya terusnya. Itu post factum, saudara-saudara. Jangan kebiasaan melihat kayak gitu. Kalau melihat kinerja, Anda harus tutup mata, misalnya di pertengahan Oktober ini tutup mata, Anda nggak tahu apa-apa di depan, ya abaikan. Seandainya Anda beli di harga tadi yang tertinggi di sini, kemudian sudah turun, minus, enggak apa-apa. Karena kalau Anda nggak jual, Anda nggak akan rugi. Dan kalau Anda akan tahu sahamnya, Anda pasti akan masuk akal. Percaya nggak? Sekarang pikirkan apa yang Anda percayai dari perkataan saya, dicatat, cocokkan. Kalau Anda percaya pada saya, dan ini saya nggak ada memaksa ya, Anda mau percaya mau tidak terserah urusan Anda. Toh saya bukan tugas saya senang aja mengajar di sini. Sekarang kita buktikan, sudah dicatat, kita buktikan saham ini minus berapapun, min 14% loh ya, itu no problem. Tapi jangan rugi, kalau Anda cut loss rugi, terus kemudian apakah naik, apakah Anda berani beli lagi? Kalau naik, Anda mungkin takut sahamnya nanti turun lagi gimana? Toh sejarahnya beberapa saat ini lagi naik turun, gitu. Nggak selesai-selesai sampai Ipin Upin nanti sekolah SMP, iya nggak? Nah, kita buka rahasianya. Ya, sudah min 14%. Ini saya zoom out. Unilever, teman-teman. Di harga ini persis ini di garis ini. Lihat chartnya ini, ya. Nah, persis kan? Sekarang Anda perhatikan. Ya Pak, tapi buktinya setelah naik, sekarang turun lagi. Ya enggak ada masalah toh. Sekarang perusahaannya, produknya, dan ini bukan saran investasi ya, disclaimer ya. Ini berlaku di saham apapun. Tidak hanya Unilever, asal kualitas perusahaan itu bagus, terpercaya, membagikan dividen konsisten, secara pertumbuhan, industrinya masih punya ruang untuk penjualan masih growth, entah dari kalau kita bicara Unilever ya market share-nya sudah se-Indonesia itu kan sudah mature ya. Ya mungkin nggak akan bisa tumbuh lagi secara volume gitu. Tapi mereka ya probabilitasnya mungkin bisa tumbuh, mungkin tidak. Kan pesaingnya juga banyak ya, misalnya dalam sebuah produk sampo lah katakanlah, pesaingnya juga banyak sekali. Tapi perusahaan mature gini kan bisa beruntung, bisa menaikkan harga sedikit demi sedikit, dan karena inflasi dari harga itu, pertumbuhan penjualan mereka juga masih tumbuh. So far, dalam waktu berapa ini, 4 tahun terakhir, memang kinerjanya lagi downtrend Unilever ini, karena dulu naiknya juga gede sekali. Tetapi dalam jangka panjang, entah kita bicara 10 tahun, 20 tahun lagi, apakah saham ini mungkin bisa naik? Ya mungkin sekali, kenapa? Kinerjanya juga not bad kan, perusahaan-perusahaan seperti Unilever dan mungkin perusahaan-perusahaan besar yang lain kayak gitu loh. Dan ini bukan saran Unilever, sebaiknya Anda hanya Unilever saja gitu loh ya. Anda harus punya sebuah keranjang investasi yang terdiversifikasi beberapa perusahaan bagus, sehingga investasi Anda akan aman. Yang untung besar akan menutup yang untungnya kecil gitu loh.
Apakah mungkin rugi? Ya mungkin saja kalau suatu saat pilihan Anda ternyata sangat tidak beruntung. Tetapi kalau Anda punya keranjang investasi yang banyak, kemungkinan ketidakberuntungan Anda itu akan rendah, gitu loh. Ya, apakah mungkin ada satu perusahaan nanti misalnya bangkrut, Pak, gitu? Ya bisa jadi kan, tetapi dari 9-nya Anda mungkin untungnya sudah besar. Atau seiring waktu dari satu saham yang tadi bangkrut itu, mungkin mereka konsisten kan membagikan dividen sebelum hingga mereka kesulitan keuangan lalu tidak bisa membagikan dividen beberapa tahun. Tetapi Anda pasti akan tahu gejala-gejalanya dari berita-berita dan seterusnya kan, kayak gitu. Nah, kayak gitu aja investasi itu sederhana. Oke. Nah, sekarang rugi jelas ya, jangan. Rugi jangan ya, karena kalau dalam kondisi tadi kita bicara Unilever misalnya dijual sekarang, terus masuknya kapan ya? Nanti tunggu kalau naik, tunggu naik sampai berapa lama? Anda bisa membuktikan nggak dengan strategi kayak gitu dalam jangka panjang itu untung Anda berapa? Kalau bisa lumayan, ya oke silahkan. Kalau enggak, ya mending ikuti strategi yang memang sudah teruji dalam jangka panjang dengan cara berkala. Panduannya bisa diikuti di video ini ya. Nah, rugi jangan minus. Kenapa takut minus cuma 14%? Ya, toh perusahaan masih membagikan dividen, produknya masih dibeli orang, beredar di supermarket, banyak sekali. Atau kalau kita nggak bicara produk, jasa-jasanya masih oke, kayak gitu. Nah, tapi ini bukan saran bukan saran biar Anda terus berinvestasi. Enggak ya, enggak ada urusannya saya sama Anda. Ternyata mengikuti saran ini terus berinvestasi, ternyata Anda rugi beneran, terus Anda jual, ya jangan. Nah, saya nggak ada untungnya, Anda mau investasi atau enggak, ini hanya edukasi, manfaatkan yang bagus-bagus ilmunya, silahkan ya. Nah, karena apa? Karena ketika saya bicara seperti ini, terus imajinasi Anda soal saham itu bagus atau tidak, Anda mungkin melenceng dari guidance yang mungkin pernah saya ajarkan di beberapa video ya, di panduan untuk investasi berkala untuk investor umum gitu. Kalau investor yang strateginya aktif yang saya pakai paradigma value investing, sudah lain lagi, mungkin imajinasi orang bisa beda lagi kayak gitu. Nah, nggak penting buat saya Anda mau mengikuti atau tidak, yang penting saya memberikan sharing tentang ilmu ini, ya masuk akal nggak? Terserah Anda mau percaya atau enggak. Nah, imajinasi saham bagus atau enggak tentu berbeda. Nah, kriteria sederhananya saya apa? Ambil industri yang tidak tersiklus, ya. Kemudian lihat kinerja. Contohnya yang tersiklus itu tadi, lihat kinerja sektor komoditas deh. Dari kinerjanya, kinerja ini bicara 10 tahun loh ya. Nah ini, lihat kinerja laba 10 tahunannya, Anda kemudian compare dengan kinerja sahamnya. Coba, masuk akal nggak hubungkan kinerja dengan saham mereka itu? Oke? Nah, kalau kinerjanya tersiklus, labanya naik, turun, sesuai siklus, berarti itu tersiklus. Biasanya komoditas seperti itu. Nah ini ambillah sektor yang non-komoditas, coba compare yang mungkin punya pertumbuhan dalam jangka panjang, labanya 10 tahunannya bagus, kemudian harus konsisten naik, kalau bisa ya kita harus nyari yang saham perusahaan yang seperti itu dong, yang labanya naik, dividen 10 tahunnya juga harus konsisten naik ya. Kemudian bila perlu lihat kinerja perusahaan 20 tahunan. Nah, dapatnya dari mana? Ya, Anda harus riset, Anda harus ya mungkin diunduh kinerja perusahaan itu dalam 10 tahunan dari laporan tahunan, dikompilasi kinerjanya, dipelajari. Ada beberapa perusahaan besar yang laporan keuangannya lengkap sampai tahun 2000-an ada, gitu ya. Nah, fokusnya apa? Kalau Anda bisa menahan tidak cut loss untuk perusahaan-perusahaan bagus Anda dan Anda hanya fokus dalam jangka panjang, minus itu no problem. Di atas 7 tahun, lagi 10 tahunan, ya kemungkinan besar sih, probabilitasnya sih, dari beberapa yang saya pelajari sih, itu biasanya sudah plus, lumayan banget angkanya secara persen ya.
Tapi itu bisa dianggap sebagai bonus. Belum kita pikirkan dari dividen, dari capital gain dalam waktu temporer ya. Itu nanti akan menyenangkan gitu, anggap aja bonus, apalagi dalam jangka panjang. Dari keranjang yang Anda sudah pilih perusahaan-perusahaan yang sangat bagus itu tadi, dalam jangka panjang, ya nanti itu akan menyenangkan gitu loh. Nah, saya kira sudah cukup, edukasi kali ini sudah cukup panjang ternyata. Saya pengen pendek, tetapi ya mau gimana lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.